Jadi gini, ini prinsip dalam kita hidup dan berpengajian. Kalau diartikan kan wa may ya'mal, barang siapa yang beramal kan gitu, mithqala dzarratin, walaupun beramalnya itu sebesar, kalau yang itu dibilang sebesar dzarrah, wes ngene ae lah, sebesar kacang hijau. Nah, sampai supaya lebih paham. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka kebaikan itu akan berpulang kepadanya atau dia mendapatkan pahala. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ingkang kawula muliakan, atau yang saya muliakan adalah para sepuh, orang tua kita dan seluruh jamaah sing nom-nom nggih sing tuwek-tuwek nggih. Semuanya kula mulyani. Yang penting ora almarhum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita muliakan kepada kita sekalian. Salawat dan taslim kita aturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji kita niku nggih santen. Jadi sing arep rokokan ya rokokan. Nek entek rokok ya ngomong. Kopi ya mejo gitu. Nah, janjane niki wis variasinan tahlilan kayak gletak-gletak pijetan iki wis ganjarane soken. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong maca surah Yasin malam hari isuke wis panen sampean, wis di sepuro kabeh dosane. Jadi ya, jadi sudah di sepuro. Jadi kalau mau tadi kita baca Yasin, besok kita pagi udah panen. Jadi kalau habis baca Yasin turu-turu nih guys, bebas. Cuma kan yang Jawi itu kita biasa kalau ngaji tidak katek sampai tahlil itu kan tidak oke. Makanya tambah tahlilnya ya mantap. Oh jodoh. Bukan itu yang nanti tahlilan ping sewu juga kalimat baik-baiknya dan lain-lain seperti itu. Yang terpenting itu adalah kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau dengan kula kita semua ini pengen hati kita tenang, ya berzikir. Zikir itu nyebut. Jadi kalau sampean cocoknya di lidah itu misalkan la haula wala quwata illa billah, ya itu disebut terus la haula wala quwata illa billah. Terus sampean bisanya Allah, Allah ya Allah, Allah aja. Tapi orang oleh ngomong kopi terus. Jadi berzikir kepada Allah. Karena Kanjeng Nabi itu pernah dawuh, pernah bicara bahwa man ahabba syai' fa akbaru dzikruh. Jadi kalau orang mencintai sesuatu itu banyak menyebut. Jadi sebenarnya ngaji itu yo padha karo salat, Pak. Jadi kalau salat itu kan dikatakan waju ilat dan kujadikan ardu. Ini kan sajidah. Jadi kuciptakan bumi ini untuk bersujud. Jadi sebenarnya nek sampean misalkan sholat nang sawah ya oleh. Sampean sholat di gubuk sawah ya oleh, nang masjid ya oleh, nang mushola ya oleh, nang lapangan ya oleh. Sampe orang berzikir gini. Umpamane sampean mau kebetulan sawahnya mau panen ge okeh garongi. Banyak tikusnya. Zikir nang gubuke karena ya oleh. Kalau diikungi malah apik. Malah saya ditantang sama salah seorang Pak Kades.
kita zikirnya itu di kuburan. Itu malam Jumat, Pak. Dan itu saya sudah iakan. Kenapa? Karena ingin menunjukkan bahwa agama ini sebenarnya mudah gitu kan. Jadi tidak terikat oleh waktu. Dengan zikir atau di masjid itu terikat waktu. Dengan zikir nanti pada sholat zikir kapan saja. Sampai masih jualan bensin, antri bensin. Kalau antri bensin 2 jam zikir banyak daripada bengok-bengok gitu. Itu di ladang dan lain sebagainya. Nah, itulah dikatakan bahwa Allah menjadikan bumi ini sajidan tempat sujud. Jadi tempat sujud, jadi semua bisa untuk tempat sujud, termasuk untuk pengajian yang kita lakukan malam hari ini. Nah, tinggal bagaimana kita punya rencana gitu. Jadi ini saya ngaji motivasi dulu. Rencana kita gimana? Kita pengen seperti di Jawa menjadi besar, ya bisa. Jadi semua yang punya HP ini buat postingan. Jadi misalkan kita ini ada 30 orang, itu posting, termasuk saya. Posting pengajian, lawang swargo gitu kan. Nah besok mungkin siapa punya hal, kita latihan, kalau perlu itu setiap malam minggu latihan di sini. Nanti latihannya itu seperti sudah El Nabawi. El Nabawi itu Pak 3 musiknya. Jadi satu sini gamelan, setengah sini rebana tajidor, sebelah sana orjen dan gitar. Jadi kok nggak solawatan itu sombrolan musik itu. Nanti kita pelan-pelan, itu pasti akan menjadi besar. Kemudian peran medsos penting. Kalau ada penyanyi-penyanyi di lorong-lorong yang bagus itu bukan penyanyi sih. Pokoknya ngaji sidik 2 menit, nyanyinya 1 jam rame. Nah, jadi nanti di woro-woro yang dodolan-dodolan pop ice itu di woro-woro. Ini sampai di sana ini kalau perlu lampu-lampunya. Gitu. Nah, kenapa begitu? Kula niki kan yo belajar torekoh, Pak. Jadi ada namanya seorang ulama sekaligus guru torekoh ya. Namanya itu Abu Hasan As-Sadzali. Nah, ini sakjane bengi iki arep tak go kitabe ngaji, tapi kan terlalu jero. Saya ambil saja satu makolahnya beliau. Jadi makolahnya beliau begini, bilang, ini sampai kudu tulis-tulis di hati, minimal artinya dipahami. Dikatakan aklinu bito'atikum. Iklankan, umumkan, sebarkan gitu, coro awake dhewe iki postingkan gitu kan. Aklinu, jadi aklinu ya siarkan, ya posting, kalau istilah bahasa keren sekarang ya ngomong woro-woro. Kalau perlu anak-anak nom iki disilih mic nganggo nika utawa ana open, besok kita puter dari ya kita ambil batasan misalkan kita waro besok ngaji lawang swargo yang akan disampaikan oleh Mbah Yesus Kirno. Kiai kok iya kayak bisa atau sapa kan Gusin enggak apa-apa, disiarkan nanti saya yakin kita nanti bisa juga membuat semacam seleksi suara Pak untuk yang sholawatan atau itu enggak masalah, itu bisa nanti alon-alon, jangan lihat sekarang tapi insya Allah dalam waktu-waktu yang akan datang itu mesti. Ya jangan dia ini gongo 1 juta dibagi, akan teko delok ya. Saya pikirkan itu semua, nggak ada masalah. Penting nanti kan kita di sini kan terus gampang itu. Yang penting kita punya kesepakatan bersama. Makanya Abu Hasan As-Sadzali mengatakan, ya enak sing As-Sadzali, ana sing As-Sadzili. Wis ilat-ilate wong Arab lah ngoten. Sampai sing penting ngerti. Aklinu bito'atikum. Jadi setiap ketaatan, pengajian atau sesuatu yang baik itu perlu diaklin, perlu diumumkan, diposting, sepakat kita. Jadi kalau jenengan punya teman 10 tandai, punya 2000 tandai. Bayangkan kita ini rata-rata punya FB, cacah
Cili-cili punya ego. Sampai go bocah-bocah dan kabeh. Ora apa-apa. Pokoke nang kono wis nganggone apa kudu sarung kukuan, mboten usah pokoke sing penting ngaji. Yang penting nganggo sual gitu. Jangan nggak sualan, itu kan bermasalah. Lah, gitu. Jadi kemudian Abu Hasan Az-Ghazali sanjang apa sambungannya kama a'lanu gitu. Jadi tadi iklan, sekarang kama a'lanu bimaksiatihim, seperti orang-orang yang bermaksiat itu membuat iklan. Coba Pak, saat ini misalnya naik dangdut koplo kan orang berani itu hadirilah gitu kan, pertunjukan KDI, wah gitu kan, datang itu orang dengan bangga Pak mengatakan, padahal begitu dia tampil itu betul-betul sempakan itu yang dosa bukan cuma panitianya, sing delok itu dosa Pak, omongnya sampai nyangoni sampean, itu tambah dosa gitu, itu dosa berjamaah. Nah, orang-orang begitu berani. Ya saya maaf saja Pak. Orang jual pulsa itu kan berani membuat iklan. Di sini jual pulsa, gitu kan. Yo pulsa itu tidak tahu, mungkin pulsa itu untuk nelpon gendaan ya jadi, kan jadi dosa itu. Untuk nelpon orang tua baik, untuk nonton. Artinya orang menjual pulsa aja berani ngomongkan. Misalkan ada jualan bakso, kan itu ada bakso Malang iklan maknyus gitu kan, apalagi kan berani itu Pak. Itu perkara panganan nang donya Pak. Apalagi persoalan akhirat. Loh kenapa? Mandala ala khairi falahu ajrun. Kalau sampai membuat iklan, lalu orang datang di sini kata Nabi, maka kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang datang. Ganjaran itu tidak harus uang, ganjaran itu tidak harus, ganjaran itu adalah perasaan senang. Jadi sampai sekarang begini, kalau nanti datang lagi 50 orang, datang lagi 100 orang, datang itu kan tambah senang. Makanya ke depan itu celengannya tidak uang Pak, itu rokok saja itu. Jadi Anda ingin merokok gratis, datanglah di sana membaca Yasin. Yasin ini rada cepet makna sini. Jadi tahlil iki yo nek perlu begitu la ilaha illallah langsung berkulullah itu langsung Abdul Dzikri falam anahu gitu. Pokoknya enak ingkungan kan gitu. Jadi sekali-kali mungkin kita ngaji dalam 3 bulan sekali-kali ingkungan. Nanti kalau perkara ingkung bisa hubungi saya. Nanti aku tak sumbang loro telu kan gitu. Aku seneng Pak, kan biasa banyak ayat di sana. Sampai ngomong isu-isu cekel sama sing masak, orang yang masak. Artinya apa? Memang merintis itu harus begitu. Karena kita butuh sedekah. Sedekah itu ya tidak hanya uang, sedekah itu adalah pikiran kita. Makanya Abu Hasan Az-Ghazali tadi bilang begitu. Karena kita ini kan biasa gini ngomongin, ngaji kok nang kono, misalkan ngaji kok dipamer-pamer nih, misalkan ngaji kok gini. Kalau kita masih ngaji kok gitu, ngaji kok gini, memang kita harus banyak tamasya. Kenapa? Karena di luar sana itu ngaji deh, dia nggak terlalu formal. Yang penting dia ngaji. Kita masih bagus sholat. Kalau di Amerika orang sholat itu di trotoar gelar, wahai sholat Allah Akbar. Oh nggak ada masjid Pak Ustadz. Enggak, karena dia memahami bahwa masjid itu adalah semua bumi ini tempat masjid. Jadi umpamanya sampean enak tamu suwi-suwi rendah balik apa langsung bilang saja dan ngarep gitu. Allah selalu Muhammad. Ngaji opo nggih. Kita selawatan nggih. Tidur dulu sakit nggih. Ya, kalau nggak bisa ya alon-alon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu Kanjeng Nabi ketika berdakwah awal itu adalah sembunyi-sembunyi. Maksudnya titik-titik. Itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi dakwahnya itu door to door. Ini sebenarnya model dakwah juga bisa kita lakukan, Pak. Jadi kulon jenengan sampean semua ini yang hadir, adik-adik juga ini, kalau yang SMP ngomong sama temannya SMP, kalau yang SMA ngomong sama temannya SMA, untuk hadir dalam majelis-majelis semacam ini. Untuk apa? Minimal kita ngumpul dulu. Kita ngumpul. Nanti persoalan ilmu itu gampang kalau sudah ngumpul. Kalau ilmu terlalu dalam, kita juga lupa, Pak. Orang situ macun nanti. Kalau yang macun tambah pusing. Nah, oleh dan sebab itu, maka pengajian itu yaitu Kanjeng Nabi mengajarkan pelan sedikit. Nanti ada perintah ketika Kanjeng Nabi itu ada perintah untuk dakwah secara umum. Itu dulu ada namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ada metode dakwahnya dia. Jadi Umar itu waktu masuk Islam, dia cari orang Arab yang paling susupo, yang paling eker gitulah, paling eker. Dia cari. Dia bilang begini, saya ini sudah masuk Islam, saya sudah syahadat. Jadi orang itu gelendengi, Pak. Orang itu datang, Umar ini ternyata sudah masuk Islam, bahaya kita ini. Itu nyampe terus ke sana bahaya. Sampai Umar itu diancam. Nah, pola dakwah ini penting juga begini. Di marga ini setiap malam Jumat ada pengajian lawang swargo, ada pengajian lawang surga. Itu pokoknya ada. Itu bisa ditularkan, Pak. Terus ditularkan. Kemudian orang bilang, ngaji kok teng lapangan. Ngaji kok gini. Nanti sudah datang saja, nanti dijelaskan sama Pak Kiai. Gusnya datang. Kenapa? Memang begitu cara. Di antara cara strategi dakwah itu gitu. Jadi kalau ada yang nggak suka itu, dia diparani terus. Jadi enak dia, nanti dia mau ngaji. Gimana? Kalau juga ngaji sih. Itu penting sekali cara dakwah pelan-pelan. Jadi Sayyidina Umar dulu begitu, cari orang yang paling susupo. Itu sampai ke telinganya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai. Tapi itu memang sengaja. Karena orang kalau dengki itu cepat dia menyampaikan. Ditambah-tambah itu kan gitu. Jadi ditambah-tambah. Itu orang tambah panas. Kalau panas itu kan tambah mau dengar. Begitu metode dakwah di antara. Sampai begitu. Makanya dulu Abu Dzar Al-Ghifari, beliau datang di Ka'bah. Jadi orasi atau menyampaikan pesan kebaikan di tengah-tengah ketidakbaikan itu juga dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari datang di Ka'bah. Apa yang bilang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dikamplengi orang. Dikamplengi sampai luka. Setelah itu Kanjeng Nabi ojo ngono di rumahnya. Sembuh-sembuh sedikit lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikamplengi nih. Mungkin bentuk kamplengan kita itu tidak begitu sekarang, tapi bentuknya dari kata-kata, dari ketidaksetujuan orang. Begitulah. Jadi dakwah itu juga tidak semua orang oke. Karena cara berpikirnya banyak orang menilai orang lain menggunakan kacamata dirinya sendiri. Sampean suka minum kopi, sampean nggak suka minum teh. Kebetulan tetangganya suka minum teh, sampean bilang teh ora enak, kopi sing enak. Niku namanya menilai orang dari kacamatanya sendiri. Kita nggak boleh, kita harus bijak, Pak. Umpamane ono seorang guru, kemudian dia juga ingin anaknya menjadi guru. Pokoknya piye caranya itu jadi guru.
Dong begitu dia besar dia menjadi guru, dia jadi pengusaha misalkan, maka dia mengatakan saya gagal karena anak saya tidak menjadi guru. Tidak. Kenapa? Alimu auladakum wa innahum muhallaquna ghairu zamanikum. Kenapa? Karena memang anak itu diajarkan itu Pak, bukan untuk zaman kita. Nah, sampai petani sekarang, anak-anak diajar menjadi petani nggak bisa. Nggak bisa cara berpikir kita. Bicara saiki, isu apa ngomong? Pak, teng pundi lembune, di mana sapinya tak ngarit Pak. Sore, Pak lembune napa pun dijombor, sudah dikasih minum. Kan enggak ada, paling bilang Pak kunci motor di aku harus jalan-jalan gitu kan. Artinya kebaikan seseorang itu tidak boleh dinilai dari kacamata kita, harus dari kacamata kita. Ya anak-anak begini disuruh ngaret orang hati-hati pokoknya, malah mancing main HP kan gitu. Itulah cara berpikir. Jadi orang itu seharusnya semakin tua itu semakin bijak. Karena mengapa? Karena apa yang kita pikirkan belum tentu dipikirkan oleh generasi kita. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah cara membuka cakrawala bahwa Islam itu luas dan luas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau nerangkan satu ayat ini, dua ayat dan untuk oleh-oleh kita ke rumahnya. Tadi cerita itu Abu Dzar Al-Ghifari semacam itu, ya atos, ya tetap semangat walaupun luka. Jadi metode-metode Islam itu ya banyak. Ya ada juga seperti Islamnya Wahsy dengan Hindun, Pak. Wahsy itu kan yang membunuh paman Rasul. Ya. Wahsy itu membunuh paman Rasul. Rasul itu sampai Wahsy itu masuk Islam. Jadi Wahsy itu membunuh orang yang terbaik di sisi Rasulullah. Lalu kemudian setelah masuk Islam, Wahsy membunuh orang yang paling buruk. Itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Itu orang prestasi gitu itu tidak bisa ketemu Nabi. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti hati Nabi. Jadi itu Hindun juga begitu, masuk lebuh Islam, tapi Nabi nggak pernah ingin ketemu Nabi. Karena kalau lihat wajah Wahsy itu kan kelingan pamannya yang diedel-edel gitu. Nah oleh dan sebab itu saya ingin bahas satu ayat Al-Quran itu. Di sana dibilang begini Pak, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini surah apa Pak? Surah apa Pak? Al-Zalzalah apa? Ya kok dibuka ya. Nah, jadi gini, ini prinsip dalam kita hidup dan berpengajian. Kalau diartikan kan wa may ya'mal, barang siapa yang beramal kan gitu, mithqala dzarratin, walaupun beramalnya itu sebesar, kalau yang itu dibilang sebesar dzarrah, wes ngene ae lah, sebesar kacang hijau, sampai supaya lebih paham. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka kebaikan itu akan berpulang kepadanya atau dia mendapatkan pahala. Jadi perhatikan di dalam wa may ya'mal mithqala dzarratin itu Pak, dalam ilmu tajwid itu kan tanwin ketemu kha niku kan idhar nggih. Idhar itu kan kudu jelas nggih. Idhar itu jelas. Artinya apa? Bahwa segala kebaikan itu jelas diberikan pahala oleh Allah, diberikan balasan oleh Allah. Jadi misalkan jenengan, oh aku Jumat ngarep arep makan, maka Allah itu sudah menulis satu kebaikan. Itu saking murahnya Allah. Jadi innallaha yastahyi, begitu. Sesungguhnya Allah itu malu, kan begitu. Malu apa? Aku buka katanya. Saya kalau sampai menyiksamu, ya, karena ketuaanmu,
Begitu sesungguhnya Allah itu melihat orang-orang itu ya setiap sobah pagi dan masak sore, masakan didelok ngono iki. Sajane Allah izin mengazab. Nah, karena malu Allah mengazab itu, Allah memberikan kesempatan siapa yang beramal baik itu langsung walaupun niat wis dikai. Jadi sampai aku arep niat ngaji nanti malam Jumat depan. Wis ditulis siji lah. Nanti pas malam Jumat sore-sore ibu tolong setrikakan baju saya. Nah, untuk apa ngaji? Yaitu ibunya dapat pahala setrika, jenengan dapat pahala bajunya. Wo nyiapne nah, semua disiapkan, motornya diisi bensin sudah siap air batu. Itu pahalanya berlipat-lipat sampai di sini. Itu ada hadis kalau dalam tarhib wa tarhib itu siapa yang duduk dengan orang alim bersama maka baginya sama dengan ibadah 60 tahun. Jadi duduknya kita ini sama dengan ibadah 60 tahun. Kenapa pahala itu begitu besar? Karena kita punya umur itu pendek. Kita butuh bekal yang panjang, Pak. Makanya jangan heran kalau ada orang yang memudahkan nyari ilmu, maka baginya dimudahkan salatallahu thoriqan ilal jannah, dimudahkan jalan ke surga. Kenapa pahala? Kalau baca subhanallah pahalanya sekian, kalau baca la ilaha illallah pahalanya sekian. Pahala itu yang dilipat-lipatkan. Kenapa? Untuk saldo kebaikan. Coba saya beri contoh gini, Pak. Misalkan pahala sholat kita penuhlah 27. Itu kalau 27 itu Bapak kali saja. Kalau misalkan 1 tahun 365 hari dikali 5 dikali 27, misalkan pahalanya. Baru sholatnya kulon jenengan ini kan mulai umur 40 biasanya. Isik cilik, isik lali-lali. Nah, misalkan gitu. Kayak mati nih umur 50 berarti kan cuma 10 tahun itu. Sholat pahala, sholat. Nah iso yang kata 100, tapi aja lah Pak. Mati nek terlalu tua gitu susah Pak. Lah susah piye? Enek wong dodolan es ora iso tuku. Enek wong kondangan ora iso mangan daging ngoten niku. Enek tontonan ya ora iso nonton lho, motor ora ora. Mbah kula niku nembe sedo iki 105 itu malah susah Pak. Sampai nek isih nom malah penak ben ora mampu nek kedusi. Nah, sekarang ketika kita meninggal, Pak, kan pasti kita ini punya salah, Pak. Misalkan sampean tahu mbok nyapa ngono iki. Anu ya innalillahi wa inna ilaihi kanca kae. Iya, ya aku rada syukur nyapa. Tahu blantik motor ora dibayar. Maka dipotong pahala itu, Pak. Itu dipotong. Ya kan? Kemudian entahlah sampai misalkan karo bojo sengak gitu kan, karo wong wedok kan ngoten niku sampean yo kaya raja bro. Mak gawe kopi, ora roh matamu iki. Aku iki cek ngumbahi ngoten niku. Kowe iki bojo apa? Nek ora aku golek liya. Kata-kata golek liya niku sakit hati, Pak. Itu sebulan, Pak. Itu nek sampean mati iki dosa sebulan iki. Ya ora disepuro. Jadi kebaikannya diambil. Tak hitung-hitungan dosa kita itu banyak, Pak. Jadi itu banyak. Nah makanya kita butuh saldo kebaikan. Nanti niku gini kira. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ngaji gini itu kita butuh saldo kebaikan. Karena keburukan niku oke. Jadi keburukan itu banyak. Keburukan itu banyak. Nyun sewu dengan rokok misalkan sebelah ini saja harus jalur karena bisa teh. Sampai ini nang hati mayal hidu illalaihi raqibul atid. Orene kentek atau bisikan hati atau yang dilapatkan semuanya itu raqibul atid ditulis, Pak. Makanya sampean nek orang duit ngomong nang tanggane nek wae duit aku ora duit jajan sili ngoten, Pak. Ojo sampean pendem terus. Beh aku sak jenar nyile. Rokok nggih ngoten. Nek sampean ora ditawani yo njaluk ae, Pak. Daripada ngono niku. Sampai umpamane mati tanggane ning sing rong. Sampeyan ngomong, aku padha pengen cek ngaji ki tapi ora tak ditawani gitu. Yo ki ora dosa juga. Makanya dosa itu itulah fungsinya. Lah wong sing beruntung nih kenapa? Orang yang beruntung itu yang balance.
Balan itu yo enek dosane, yo enek pahalane. Jadi ketika berbuat dosa, kan begitu, maka dibarengi dengan perbuatan baik. Sehingga menutup, tidak ada yang tidak berdosa. Kita ini berdosa semua. Makanya dikatakan, orang yang paling mulia adalah orang yang berdosa, tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada orang yang sok merasa alim dan merasa orang berdosa. Orang iso, sampai ngimami misalkan, toh subuh misalkan, nyun saya mbak, ngimami subuh, gak diwaca Yasin, gak jamaah iki, nyun saya pak, kan biasanya awal dini subuh kebuyo, kemudian kebelet, ngoten iku, gak sawi, arep ditinggal, kok kita ora sabar, kan ngoten iku, akhirnya, apa nek maghrib pak, ora lesu, kenapa? Bar niku awal dia mangan, wong tani kan luwe pak, belan-belani jamaah sampai dia pergi. Jadi apa itu dosa tuh? Kenapa? Karena sudah membuat orang susah. Makanya kita ini butuh saldo tadi itu, saldo kebaikan. Makanya Allah selalu, Kanjeng Nabi itu selalu menerangkan kalau orang yang berbuat baik dia akan dibalas. Kalau dia melakukan kebaikan balasannya sampai sekian. Bahkan orang ngaji tuh Pak, satu langkahnya orang ngaji itu diberikan 10 pahala kebaikan, 10 keburukan dihapus, 10 derajat diangkat. Orang 30 Pak. Lah nek numpak motor piye yo tengen dhewe pirang putaran. Makanya motornya dikei cat abang kok kuning utawa apa ngono. Nggo ditung pirang putaran nggih ngoten niku. Sampeyan kadang kan takoke ngono. Nah itu makanya belajar hadis atau belajar Al-Qur'an, belajar Islam itu tidak boleh lafdiyah tok. Lafdiyah tok itu makna leksikalnya, makna zahirnya enggak bisa. Kalau cuma makna zahirnya nggih ngoten, berarti wong ngaji ora oleh nggo mobil. Kan ngoten karena dihitungnya setiap langkah. Sampean orang ngaji nang luwuk nang toilet barat atau nang ngendi ora numpak mobil bekor Pak. Jadi kebaikan. Bukan zamannya malih Pak. Nggih. Bukan zaman. Iki orang ngaji ki rada ndopong ya tenan-tenan nggih. Sampeyan kan seneng ndopong. Ngaji ya bukan. Nah niku. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Makanya Pak, nek enten tiang sedo, kalau ada orang meninggal itu ahlinya dipanggil. Yang pertama itu ditakoi, bapakmu atau ibumu itu waktu sakit berapa hari? Oh, sakitnya 10 hari. Berarti orang sholat 10 hari? Nggih, 1 hari 5. Kalau kali 10 kan 50 waktu. Nah, maka itu harus dikodok oleh ahli warisnya. Nah orang gelem ahli waris yo gorene iku salate malam Jumat mriki. Sampeyan sing mempeng, sing penting anune sajene sing rodok meneh. Itu Pak, enggak apa-apa Pak. Kita lawang swarga menerima kodok sholat. Ora apa-apa Pak. Jasa kodok sholat ora apa-apa. Nggih, enggak apa-apa. Itu rame itu Pak. Yakin aku. Nah, itu Pak. Jadi, oh itu enggak boleh. Boleh. Nggih, mbah-mbah itu loh gitu. Kemudian yang kedua, kita kalau ada orang tua kita meninggal, kita sholat namanya li'unsil kubur. Artinya sholat untuk menghibur ahli kubur malam pertama. Jadi malam pertama itu Pak, ya kaya sampean dulu terang. Atau sekarang sampean tinggal di sini, kemudian pindah di Piondo. Itu walaupun Piondo banyak kenalan, beda rasanya. Enak gini, celuk-celukan kan enak. Apapun timbah di tempat baru di dunia ini tetap asik. Apalagi seseorang yang meninggal saja. Itu tidak apa-apa. Jasa itu tahlilan, buka jasa lawang, swarga pengajian, jasa berjanjenan. Nah, ku awake dhewe gawe kelompok berjanjian. Cara Jawa Pak, berjanjian nih. Kayak Jawa. Wes pokoke rebanan sing suwi. Kula nek berjanjian kan ora kaya sampean Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, sallu alaihi langsung. Ya Nabi ngadeg Pak, ngadeg langsung gunting rambut, gunting tek ngoten niku langsung linggo langsung waca dongane Pak. Kan mesakne kalau terlalu lama niku kan inggunge ya wis anu adem kopine adem ngoten lho Pak. Jadi enak Pak, sampeyan ora ngerti rahasiane para ustaz iki. Ngoten
niku. Lah kaya tahlilan nggih ngoten nek undangan sampai 5. Itu ya begitu tinggal Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bar la ilaha illallah baru kulhu, Pak. Kira-kira wis do metu ya wis didongani kan bar ngoten, Mbak. Jadi bisa 5 itu. Angsal Pak Ustaz. Ya angsal to wong rukunnya tahlil iku 3. Yang pertama itu kalimat thayyibah la ilaha illallah, kemudian menghatamkan Al-Qur'an, membaca kulhu kulhu sing 3 niku, kemudian dengan membaca akhir surah niku napa namanya ayat kursi niku kan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna maksudnya ampunilah, nggih, maafkan. Makanya kalau orang meninggal itu apa dimaafkan? Ya maafkan. Maafkan itu syariatnya itu. Nek yang niki almarhum niki dimaafke mboten Pak Bu, maafke. Maafke mari Bu, maafke sedanten kesalahan nggih kecuali utang. Yo tersinggung. Angel utang yo. Jadi utang niku aturan ngene Pak nggih. Nek bapake utang, bapaknya meninggal, istrinya yang harus bayar warisan Pak. Utang itu sama dengan warisan. Jadi kalau ibu meninggal anaknya, jadi sampean Pak, nek bapaknya utang, Pak aja tak utang Pak. Ben kowe mati tetep aku kena. Jadi itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh kiai-kiai dan orang-orang tua kita dulu itu mengamalkan surah ayat kursi itu, surah Al-Baqarah itu. Yaitu apa dia bilang? Wa'fu anna. Makanya diulang begitu kan. Wa'fu anna waghfir lana warham. Waghfir lana, ampuni ya, ampuni. Sepurane ya, sepurane kan begitu biasa. Apakah mayat ini di sepuro Pak? Nggih, di sepuro. Kan gitu. Apakah mayat ini baik Pak? Baik. Sapa wong sing memberikan kesaksian 40 ketika mayat itu nek cara Mbah Yejun almarhum sakjane iki ngomong demo kepada Allah. Memberi kesaksian. Kesaksian sampean itu ndak perlu. Tapi artinya orang ngono Pak, aku izin ngomong. Enggak, kesaksian itu lidah. Makanya ketika Rasulullah ada seorang sahabat yang masuk Islam, ketika mau ketika perang, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, mau dibunuh jangan. Kenapa? Kesaksiannya etok itu bukan urusan kita Pak. Hati itu bukan urusan kita. Urusannya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Jadi artiku perkara awake. Pokoke sampean ngaji arep ndopo arep iki niate mangan kaya kula. Kula niki nek ngaji niate mangan, Pak. Aku ora niat mangan ngopi ngene iki enak. Itu saya niatnya begitu. Jadi wis enak saja. Itu enggak apa-apa. Yang penting kita ngaji. Makanya enggak ditanya, kamu ngaji tadi tidur enggak? Engko iki lho turu-turu sampe gitu mangan wis siap grupuke. Juga grupuk ya oleh ya padha kali kula bagian. Kan ngoten Pak. Dino nggih. Iya, jadi sing penting teko maksud kula. Iya. Masuk nggih? Masuk lagi nggih. Gitu ya. Nah, kemudian warham. Jadi pertama tadi wa'fu ana maafkan itu berarti antara manusia. Jadi dosa karo menungso itu memang saling memaafkan. Dosa kita dengan manusia memaafkan. Karena kalau kita hablum minan nas, kita berdosa, Allah tidak maafkan kalau kita tidak saling memaafkan. Ngoten lho Pak. Niku jerune tahlil. Makanya tahlil iki nek cara aku ya wajib. Ngoten niku. Tapi bukan wajib bil wujub, maksud ditinggalkan. Nek cara kula tak wajib nih diri saya. Kemarin cuma kula tahlil. Nggo eling-eling untuk mengingatkan bahwa yang pertama itu adalah wa'fu ana, saling memaafkan. Kemudian waghfir lana. Kemudian yang terakhir apa? Warhamna, rohima. Warhamna itu adalah urusannya Allah dengan jenengan. Misalkan sampean sholat Allahu Akbar kita kayak kok klonteng mungkin yo iwake dijuguk kucing misalkan gitu. Itu kan enggak khusyuk Pak. Tapi kan saya tidak boleh bilang oh sampean salate ora sah. Lho salate sampean begitu memang kok. Apa nek kalau jogo manuk, apa nek ayam urung dipakani sami Allahu liman hamidah itu ngantek mikir Pak.
Makanya nek sholat biasa kula yo bangetan wong sholat nang ngarep Jumatan iki nganggo kaos tulisane iki Tonasa. Semen Tonasa. Kuwi kan blakrak, Pak. Allahu Akbar, semen Tonasa. Aku yo kadang mikir WC gurung tak tehel, semen saiki pira. Bar wis ning panah merah, yo wis mbuh apa kae bosoa, kepikiran kabeh, Pak. Terakhir imam bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum selesai saya menghayal ini. Itulah kita. Jadi tidak usah sok-sokan bahwa oh sholat itu khusus orang eling apa-apa. Alah orang handel lah. Yakin. Kita ini kan 10% akhirat, 90% dunia, Pak. Tapi nih saking pengasih Allah, yang penting kita itu la yudraku kulluhu wa la yudraku kulluhu. Nek ora iso khusuk kabeh ya minimal isih usoli fardhu niku eling usoli aku salat fardhu itu berarti salat zuhur 4 rakaat karena Allah taala. Niku mawon khusuke jenengan. Yakin nek mriku khusuk. Sebab nek ora khusuk niate salat zuhur padahal niate ngasar. Pasti khusuk, enggak ada. Pada saat usoli pasti khusuk semua. Khusuk itu artinya dia satu fokus paham. Nah, wis alhamdulillahirabbil alamin guys. Waladolin wis ngantek nang dindi. Apa nang campuri watuk. Pemane campuri tulisan-tulisan. Lah saya lo pernah sholat, Pak. Mentolo tenan iki musolane niki. Apa? Karpetnya itu bukan begini. Apa, Pak? Donald bebek, Pak. Nah, aku yang nganti kelihnya dok barang. Ya double bebek juga. Karena dia pas sujud itu kok pas double ya Allah. Nah, aku coba sholat eling telek kan. Tapi itulah tingkatan kita. Tapi kita jangan pernah berhenti dari sholat. Cara Kanjeng Nabi kan lahdotan dia wis pokoknya cepet-cepet lah. Tidak apa-apa tingkatan. Nah begitulah saking mudahnya Islam itu. Makanya lalu Allah ngendika lagi, diteruskan lagi dalam ayat itu dikatakan di sana dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra. Jadi di situ sudah ikhfa hukumnya. Ikhfa itu samar. Samar itu artinya siapa yang berniat dosa maka tidak langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai misalkan subuh kawanan, Pak, srengenge wis metu. Itu malaikat itu juga males, Pak. Apa nek wong sing ora tau subuhan iku ora ditulisi terus yo males. Arep tak tulis aja sik muga-muga engko rada awan tangi langsung sholat. Niku Pak, apa oleh Pak Ustaz nek srengenge wis munggah. Ya aku ora mulai tapi Kanjeng Nabi yo tahu. Kanjeng Nabi tahu ketika kisahnya itu ketika dengan Bilal bin Rabah ngomong ini, Bilal berperang nih. Aku kesel banget aku kesel. Oh nggih, monggo Kanjeng Nabi sampean tilem mawon. Silakan tidur, nanti saya yang jaga. Sing tenan yo kok dibuka. Nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sare tidur. Wah, ini yang jaga ini karena kesal, ya tidur. Wah, pas srengenge itu kalau di padang Arab itu kan tes, ya kira-kira jam 8. Sek panas. Urung sholat ya, wudu sholat ngoten. Jadi sampai umpamane kawanan, ya sholat, besok kawanan sholat, lusa kawanan sholat ngoten. Nawai, karena wong turu kuwi lah kena hukum. Tak omong sampean. Makane Gus Dur waktu mondok teng Mbah Yai Sahal, kertas Gus Dur lah. Iku kan di Gus tangi Gus ngaten niku subuhan. Niku Gus Dur malah nesu, Pak. Niku riwayatnya nesu, dia jengkel. Loh kenapa nesu? Nek ora dikentangi kan aku ora kena kewajiban sholat. Nah itu dagelan. Soalnya tidak bisa ada qadha sholat kalau tidak ada lewat. Jadi ilmu itu sampai begitu. Tapi yo tiap dino Pak, mingko sampean aliran sesat. Baru ngono kuwi sampean jamaah. Ayo lawang sewu jamaah jam 8 sholat subuh nang masjid. Ya antemi aku diusir aku kotor ini. Jadi itulah Allah itu sayang sekali sama kita. Keburukan itu tidak langsung dicatat. Kalaupun sampai melakukan keburukan itu baru dicatat satu. Tapi malaikat salat, muga-muga engko awan ini dia sadar.
Muga-muga sore nanti saged terus didoakan begitu. Nah, bagaimana kisah ini kok sampai begitu? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal beliau kan Jibril tidak bersamanya, Mikail aja yang sama beliau ngurusin. Ditakoi di koncoku gitu waktu meninggal. Jibril isih nyiapne apa jenenge perjalanane Kanjeng Nabi, keretane apa ben penak. Oh, Nabi tidak celuk Jibril ini. Ketika Jibril dipanggil itu coba pertanyaannya, Bril, ngoten cara awake dhewe ya. Tapi sampean aja ngomong ustaz lho, njaluk Jibril Bril tok. Mboten, misalkan kita lah paling Bril. Engko nek misalkan umatku iki tobat itu kapan diterima? Jibril itu langsung sowan kepada Allah setahun, 1 tahun. Jadi nek enek wong sing dugal, wong ora tau salat, pokoknya keburukan semua. Nanti kalau dia meninggal 2024 Januari, dia ini tobatnya kudune niku 2023 Januari. Masalahnya kan kita orang ketiga mati nih, Pak. Nah ini kudune ngono. Apa Kanjeng Nabi ojo ngono Bril, njaluk nek Bril, minta dispensasi. Kenapa? Beh umatku iki Bril, isu iki ngeterne wong mati, nangis nganti sadar dong duhur waya sholat berpenguburan, malah balik kok turu. Itu umatku itu modelnya gitu. Jadi sadarnya itu sesaat. Maka Jibril naik minta dispensasi. Dalam riwayat itu 1 bulan kesuwen, 1 minggu kesuwen. Singkat cerita itulah mantaba qabla ghargharati. Itu terakhirnya. Barang siapa yang tobat dari umatku sebelum napas sampai qabla ghargharati, sampai di sini maka tobatnya diterima. Coba Pak, penak Pak. Makanya kita ini jadi umat Nabi Muhammad. Jadi sampai ora tobat yo engko nek wis teko kene, eling-eling Pak nggih, nek wis baru tobat. Ora apa-apa. Nek ngerti Nabi, nek ora ngerti karepmu. Niku nggih. Iki kaya Fir'aun niku Pak. Fir'aun niku itu sempat mau tobat. Jadi dalam riwayat itu kan tangannya gini tuh sampai sekarang gini. Nah, sampai sekarang gini. Iku rencana arep ndelok Fir'aun kula Desember kali anggota dewan kali wakil bupati Morowali niku. Niku kula dijak arep ndelok Fir'aun Desember niki. Gampang kok saja. Niku dia angkat. Itu kan kisahnya itu dia mengatakan bahwa amantu bi Rabbi Musa wa Harun gitu. Aku beriman terhadap Tuhan Musa dan Harun. Jibril yo mangkel to, Pak. Iki mangkel to. Yo wis piye carane dijejeli opo kan ora iso. Lah aja ngantek mungkar nang aja sampe Israel itu mangkel teng sampean. Wong kok penake mendugal nang donya do arep mati do tobat. Nah itu makane Kanjeng Nabi kalau suatu hari istighfarnya minimal 100. Jadi dengan kula ya kita ini tidak tahu latar belakang kita, tapi kita semua punya masa lalu. Jangan lupa setiap hari zikir itu 100 kali. Jadi 3 kali ba'da sholat ping 5 waktu kan 15. Berarti di luar waktu itu berarti karek nambahi 85 nggih. Lah kuwi terserah jenengan arep ngarit numpak motor, numpak mobil yo. Astagfirullahaladzim. Ngoten Pak, ping 100 dieling-eling yo. Insyaallah kita disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten atau cukup sekian. Nanti kalau ada kritik dan saran, Pak Ustaz terlalu bahasa Jawa ya dikasih tahu. Ini kan baru pertama, aku yo isih meraba-raba apa maunya sampean kan gitu. Sing penting kula wis 3 kali ya diundang nggih nembe niki. Jadi saya niki Pak mau jam 5 ngaji teng Tolisu balik misa mriki. Niki badhe niki saya kemasama. Kenapa? Karena ada staf saya itu kemarin bermaulidan langsung sedo Pak, isih enom Pak. Ini isih umur 30-an niku sedo. Lah bar niku bar kula sowan iki mangke dalu benjang penguburan jam 9 kula langsung balik malih. Karena kula badhe ngaji teng
manakibnya kelompok manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya ngaji sing paling berat iki ngaji tasawuf. Ini kisah sok ngaji niku makanya rada malih-malih. Udah pokoknya untuk lagi nggih. Tapi yang penting jenengan dongane muga-muga sehat. Amin. Pokoknya nek sampean pingin tengah malam ngaji yo kena. Sok-sok yo nganggo musik iki wis pokoke penak-penake lah. Pokoke sing penting tempat iki wis dikapling Lawang Sewu. Insyaallah ke depan akan besar nggih. Lawang swarga nggih. Insyaallah akan besar. Lawang Sewu. Iya sewu. Ngaten nggih, matur sangat mugi-mugi barokah. Permohonan maaf dari kita dan kita doakan semoga majelis ini semakin bertambah, majelis ini semakin spektakuler dan insyaallah ke depan majelis ini menjadi asbab hidayah dan asbab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama FB-nya nama. Nanti saya di tag majelis ini.